9 orang ya. Ya, pantaslah kalau diselenggarakan perkuliahan kalau ada mahasiswanya. Kalau nggak ada mahasiswanya, Pak ini pengen nutup aja tadi ya. Karena udah jam 2 belum ada yang masuk. Ya. Baik, kita mulai kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa S2, sebelum Pak ini memulai kuliah, yang pertama ada pesan dari Pak Edi Rifai, Pak Dr. Edi Rifai untuk kepada mahasiswa yang mengambil minat pidana. Besok jam 10 pagi ada acara di gedung A, Abdul Qadir Muhammad. Ada pembicara dari BPKP, ya. Mahasiswa diminta untuk hadir, terutama yang pidana ini, untuk mengikuti acara kuliah umum ya dari jam 10 sampai dengan jam 12 kurang. Karena nanti nggak ada dapat makan siang. Kemarin sudah saya tanyakan, ada aturan mengenai jam 12 tidak Pak Edi itu? Tidak ada, nggak ada anggarannya Pak Edi. Ya sudah, yang penting mahasiswa suruh datang, kemudian dari materi itu nanti tugas untuk, kalau Pak Edi mintanya membuat resume, saya pikir anak-anak kelas S2 kok membuat resume. Levelnya kayak level S1. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, outputnya untuk mata kuliah ini membuat makalah, ya, makalah bagaimana dikaitkan dengan politik hukum pidana. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk para mahasiswa ini, yang mata kuliah untuk yang kelas A2, yang A2 nanti jam 15.40 itu ada pemindahan kelas ya, karena ternyata awalnya Bu Erna itu hanya mengajar satu kelas, sementara pengen digabungkan dengan A2 ya. Nanti yang mahasiswa A2 tetap kuliah, tapi untuk mata kuliah SPP ini pengajarnya Bu Dr. Ena Dewi ya. Bapak sekalian jangan salah nanti ya setelah pertemuan ini. Baik, saya lanjutkan, memahami mengenai social policy atau national development policy ya, atau kebijakan sosial. Kebijakan sosial itu lebih makro dibanding dengan kebijakan kriminal. Bisa kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, karena ini nanti akan kita gambarkan lebih konkret ya. Social policy ada di sini. Gambar ini sudah kelihatan skemanya para mahasiswa. Sudah Bu Dita, bisa kebaca? Bisa ya? Baca Bapak. Bisa Pak. Oke. Ya, Bu Rindi. Oke. Nah, di dalam kebijakan sosial atau social policy itu diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, social welfare policy, kebijakan ya untuk kesejahteraan sosial. Jadi melalui kebijakan sosial itu negara akan membangun dua persoalan. Pertama, membangun kesejahteraan masyarakatnya. Keduanya, kebijakan perlindungan terhadap masyarakatnya. Jadi dalam konsep membangun kesejahteraan dan mengenai keamanan perlindungan terhadap masyarakat. Dari apa? Terutama kalau yang pertama ya dari aspek-aspek yang bersifat sosial tadi, itu bagaimana kebijakan sosial yang dibangun pemerintah itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Makanya nanti tesis Bapak dan Ibu itu orientasi besarnya adalah dua aspek ini. Ya. Aspek besarnya adalah membangun kebijakan sosial baik di bidang kesejahteraan masyarakat maupun perlindungan masyarakat. Nah, khusus mengenai yang namanya social defense policy atau kebijakan perlindungan ya masyarakat, itu dalam bentuk kebijakan kriminal atau criminal policy. Nah, criminal policy, Bapak dan Ibu sekalian, itu memiliki sarana, memiliki cara upaya. Bagaimana kebijakan kriminal itu dijalankan.
bisa menggunakan upaya penal maupun upaya non penal. Nah, ini yang harus dipahami. Nanti dalam mata kuliah politik hukum pidana akan membicarakan kebijakan kriminal baik melalui sarana penalnya, senjata, alat, sarana yang digunakan untuk membangun kebijakan kriminal itu adalah sarana penal dan non penal. Khusus non penal nanti dipahami sebagai penal policy atau kebijakan hukum pidana. Jadi kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana, sebagai upaya, sebagai alat yang dilakukan untuk membangun terutama kebijakan perlindungan terhadap masyarakatnya. Kemudian juga di dalam criminal policy itu digunakan sarana yang kedua. Sarana kedua itu yaitu sarana non penal. Ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian karena orientasinya berbeda ya. Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana, kita berada di sini. Jadi penggunaan sarana penal di dalam membangun kebijakan kriminal. Tapi kalau kita ingin membangun masyarakatnya di bidang non hukum, bisa dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial di luar hukum dan budaya itu ada di sini. Ya. Jadi ada aspek non hukum. Contoh misalnya penelitian mahasiswa baik S1, S2, bagaimana melihat peran kebijakan non penal ya dalam upaya pencegahan kejahatan begal curanmor dengan pelaku anak-anak. Jadi tidak hanya digunakannya sarana pidana untuk membangun kebijakan kriminalnya, tetapi juga digunakan upaya atau sarana atau cara non penal. Hanya persoalannya menjadi berbeda. Pada saat kita menggunakan dua sarana itu sekaligus, itu yang sering dikatakan sebagai pendekatan integral. Tapi juga dimungkinkan sekali menggunakan pendekatan parsial. Parsial itu bisa hanya penalnya atau non penalnya. Hanya orientasi penelitiannya berbeda. Kalau di dalam penal, kita melihat dalam tahapan penegakan hukum pidana, baik tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, kemudian tahapan pengadilan, dan tahapan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, di dalam kebijakan non penal, orientasinya bukan lagi oleh aparat penegak hukum, tapi aparat pemerintahan. Ya, mulai dari membangun misalnya program kerja yang berorientasi terhadap misalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jadi oleh pemerintah daerah di level pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang akan dijalankan oleh masing-masing kecamatan, kelurahan dan desa itu ada dalam konsep ini. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang non penal, ya, yaitu menggunakan sarana-sarana yang tujuannya untuk menghapus atau menghilangkan faktor pemicu timbulnya kejahatan. Nah, sama-sama tujuannya itu adalah bagaimana menghapuskan atau menghilangkan kejahatan begal, curanmor, tetapi digunakan dua cara. Cara penegakan hukum pidana yang menggunakan aspek hukum pidana di dalam melakukan penanggulangan kejahatan. Tetapi juga ada di sisi yang lain, ya, yaitu bagaimana mencegah terjadinya kejahatan begal curanmor di masyarakat, yaitu dengan upaya non penal. Pemerintah daerah menyusun program, ya. Program itu dijalankan, program itu dibiayai, ada kucuran anggaran. Kemudian juga ada evaluasinya ya, untuk melihat efektif tidaknya dari penerapan kebijakan non penal. Contoh seperti yang terjadi di Jabung saat ini, ya, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Lampung Timur, ya, menggerakkan para pemuda di Jabung dan sekitarnya untuk mulai mencoba menghilangkan stigmatisasi terhadap Jabung daerah pemasok atau pengirim pelaku begal curanmor. Mulai pemudi ya, dari NU ya, dari Fatayat NU-nya ya. Mereka mengajak pemuda di sana bagaimana untuk memasuki satu proses penghilangan atau penghapusan
stigma Jabung dan sekitarnya sebagai daerah sumber begal atau curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Ini melakukan sesuatu ini, ya Bapak dan Ibu sekalian. Penelitian yang masih sangat jarang itu masih di non penal. Karena orientasi mahasiswa pidana itu cenderung kalau penelitiannya tidak ke penyidikan, kepolisian misalnya, ke kejaksaan, ke pengadilan, itu hanya orientasinya ke situ. Berarti kalau memang ke sana ya senjata yang dipakai adalah penal. Ya. Kalaupun ada penelitian berbasis pendekatan integral menggunakan dua sarana secara serentak sekaligus berbarengan antara penal dengan non penal, kajian non penalnya pasti bersifat sumir, bersifat singkat, bersifat sederhana, tidak sedalam seperti yang dilakukan dalam penelitian berbasis penal. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti akan kita kaji ya dua-duanya itu. Nah, di dalam karena orientasi yang masih di dalam skema ini orientasi penggunaan penal, yaitu penggunaan penal melalui sebuah proses penegakan hukum pidana, baik pada tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan eksekusi. Ini harus kita pahami. Tahapan formulasi itu tahapan pada waktu membangun, membuat dari sesuatu perundang-undangan pidana yang belum ada menjadi ada. Ya. Kemudian yang dua, kalau tidak membangun atau membuat, memperbaiki undang-undang yang ada, diperbaiki ya menjadi lebih baik. Itu dalam konteks formulasi. Jadi output formulasi atau yang sering dikatakan penegakan hukum pidana in abstracto. Ya. Penegakan hukum pidana in abstracto itu dalam kondisi penegakan yang masih abstrak. Artinya pendekatan pada tahapan formulasi atau tahapan legislasi. Kenapa dikatakan legislasi? Karena memang berkaitan dengan kewenangan legislasi, yaitu DPR, baik DPRD maupun DPR RI bersama pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota. Ya, itu di tahap formulasi. Nah, saat suatu perundang-undangan, saya gunakan istilah perundang-undangan. Perundang-undangan itu berbeda dengan undang-undang. Ya, kalau undang-undang kita menyebut berarti undang-undang itu produk pemerintah pusat. Jadi kalau ada peraturan daerah berarti daerah yang memproduksinya itu. Nah, sekarang kita lihat. Pada tahap aplikasi itu sudah mulai memasuki tidak lagi tahapan in concreto. Mah, minta air panas, Mbak. Tidak lagi di persoalan in abstrakto. Tapi sudah mulai memasuki tahapan in concreto, lebih konkret. Tidak abstrak. Yaitu apa? Sudah ada wujud perundang-undangan hukum pidana. Ya, misalnya contoh sekarang yang kita tunggu-tunggu RUU KUHP nasional. Ya. Nah, kita ingin menggantikan undang-undang KUHP ya yang sekarang ini berlaku atau hukum positifnya. Itu menurut pandangan kita dari sisi aspek politik, sosiologis ya, praktis, adaptif itu tidak relevan dengan bangsa Indonesia. Dari sisi kulturnya, sisi substansi hukumnya, bagaimana mengarah kepada kebenaran dan keadilan, sangat sulit dilakukan. Karena memang terjadi sebuah perbedaan antara masyarakat bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda yang menjadi sumber konkordansi dari Undang-Undang KUHP, dengan kondisi yang ada di masyarakat. Kalau kalian membaca mengenai tulisan Terhar van Vollenhoven menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda tidak menerapkan KUHP. Itu sebelum 1915, 1 Januari 1915. Ya. Disarankan kenapa? Tidak mungkin efektif hukum yang berbasis tertulis itu diterapkan terhadap masyarakat yang berbasis hukum lisan, hukum kebiasaan, hukum adat. Sangat berbeda. Di Lampung ada Cepalo, Kuntara Raja Aso, Kuntara Raja Niti. Itu hanya ya untuk menjadi bantuan untuk mengingat adanya hukum pidana Lampung. Aslinya adalah tidak ada aturan yang bersifat tertulis, tidak ada kitab. Ya, misalnya dikodifikasi seperti KUHP, tidak ada. Ya tersebar, ya. Kemudian berada di masyarakat, berada di tokoh-tokoh masyarakat. Kalau disebutkan dengan penyimbang adat, baik pepadun maupun saibatin. Kemudian atau disebut dengan perwatin yang nanti akan
mewakili dari masyarakat pendukung adat Lampung itu untuk menyelenggarakan peradilannya, mulai dari kalau dianalogikan dengan lembaga-lembaga aparat penegak hukum itu ya, itu misalnya peranata penyidikan, peranata penuntutan, peranata pengadilan, sehingga peranata untuk menjalankan mengeksekusi putusan dari pengadilan itu ya. Nanti kalau memungkinkan Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan satu pemahaman bagaimana hukum pidana adat Lampung diujikan, insya Allah hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 ini ya, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 atau jam 1 siang akan ada ujian terbuka atas nama mahasiswa S3 ya Mbak Dwi Putri Melati. Kalau memang tertarik dengan hukum pidana adat Lampung, karena ini sangat menarik sekali. Karena HPAL ini mau didorong, HPAL itu hukum pidana adat Lampung, itu didorong untuk berfungsi kembali. Berfungsi kembali karena nuansa yang dihadirkan, ya, output yang dihadirkan dalam proses peradilan menggunakan hukum pidana adat Lampung sangat berbeda dengan hukum pidana nasional melalui sistem penegakan hukum pidana nasional, sangat berbeda. Ya, baik, saya kembali ke sini. Jadi setelah tahap formulasi, coba mahasiswa itu gemar membaca, jangan gemar mendengarkan kuliah. Kuliah itu hanya mungkin 5-7% yang kalian dapatkan ilmunya. Tapi kalau kalian membaca 32 bukunya Prof. Badan Nawawi Arif, Prof. Muladi Ulangi 18 buku yang tersebar di berbagai makalah, baca itu. Itu baru dari 2 profesor. Belum dari Prof. Nyoman, Prof. Paulus, itu luar biasa. Belum dari Ruslan Saleh, Boy Marjono, ya, dari UGM, Bambang Purnomo, Mulyarto, itu luar biasa. Biasa itu. Banyak yang didapatkan. Kuliah tidak hanya sekedar mendengarkan pengajaran kuliah. Ini mahasiswa yang tidak mau membuka wajahnya, tolong dihidupkan. WA-nya itu dihidupkan videonya dan jangan membuat gaduh. Tolong, ini gue suruh on cam. Iya, jangan gaduh. Pak ini tunggu apa Pak ini bubarkan? Udah? Ya. Dibiasakan kuliah itu yang terbaik, yang bagus itu. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Tahap formulasi kalau saudara baca di dalam pemahaman bukunya Prof. Barda. Bukunya Prof. Barda itu kurang lebih 32 buku. Mau yang tipis, yang tebal, bunga rampai dan macam-macam, itu usahakan dibaca oleh mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu kalau Prof. Nikmat itu sering mengingatkan, untuk menyusun tesis itu minimal 50 buku yang sudah dikuasai. Ya, kalau mahasiswa S1 itu 25 buku. S3 minimal 250 buku. Dibaca, kita prosa, dibaca itu. Jangan cengengesan, senyum-senyum, kualitas tesisnya jelek gitu. Pak ini enggak seberapa suka respect dengan mahasiswa yang terkesan bodoh. Sudah bodoh, malas, tidak cermat, tidak tekun. Ya. Seakan-akan hanya numpang nama baiknya S2 Unila. Itu yang sebetulnya yang harusnya terbalik. S2 secara kelembagaan itu harus tercipta keunggulannya oleh karena karya mahasiswa. Jurnal yang Pak ini jadi reviewer itu, yang dari Ferdinand itu, rata-rata mutunya sangat jelek. Kalau Pak ini tidak memikirkan itu menjadi syarat untuk ujian tesis, kadang-kadang Pak ini nggak menyetujui untuk diunggah dalam jurnal Cepalo itu. Ya. Karena memang betul, makanya kemarin Pak ini ketemu dengan Ferdinand. Kamu jangan salah. Kalau mahasiswa itu lolos dengan similarity, plagiarisme 25% itu belum tentu dia bagus. Semakin mahasiswa menulis menurut pola pemikirannya sendiri, tidak mengutip, itu menunjukkan memang semakin bagus dari hasil similarity. Semakin menulis dengan kacau strukturnya, kacau substansinya, pasti lolos. Tapi mahasiswa yang membaca, yang menulis,
yang salah, tidak merujuk kepada tesis referensinya, itu seringkali gagal. Karena apa? Terbaca adanya ketentuan di dalam plagiarisme yang tidak bisa dipenuhi oleh mahasiswa. Makanya saya kemarin sampaikan ke Ferdinand sebagai pengelola Cepalonya itu perlu dipertimbangkan. Jangan karena dia sudah lolos 25%, kemudian kamu kirimkan ke reviewer. Saya sering memberikan kategori ketiga. Ya, diterima dengan perbaikan mayor. Karena kalau saya tolak, mahasiswa nanti terhambat dengan penyelesaian waktu studinya. Pertimbangannya sebetulnya gitu, tidak masalah kualitas. Ini yang perlu kalian pahami, bukan berarti kalau Pak ini meloloskan itu karena Pak ini enggak, itu rasa belas kasihan saja. Nah, harusnya seorang mahasiswa yang menjaga kualitasnya malu kalau diberi yang namanya belas kasihan. Belas kasihan itu kalau menurut Pak ini hanya diberikan kepada pengemis. Kasih 2.000, kasih 5.000, pengemis yang semakin parah kondisi badannya kasih 20.000, kasih 50.000 itu. Apakah Dita, Rosa, yang lain patut diperlakukan Pak ini sebagai seorang pengemis? Jawabannya tentunya tidak. Kecuali kalau dalam hati kalian, ya Pak ini saya perlu mengemis-ngemis, ya jadilah sebagai seorang pengemis mahasiswa S2 FH Unila. Ini mau nanya, kalian mengambil bagian pidana, sudah membaca berapa buku Dita? Saya mau nanya aja. Nggak usah kamu sebutin judulnya. Berapa buku yang sudah kamu baca? Siapa? Nggak tahu, Pak. Lupa. Oh, buku kok nggak tahu. Buku yang dibaca tuh harus tahu loh. Tahu judulnya, tahu daftar isinya, tahu isinya itu. Betul itu. Siapa? Kalau mahasiswa cuman hanya, maaf ya, ngandelin kuliah. Ya. Pak Alfiando Prima, dengerin Pak Heni. Ya. Niputu dengerin, Ahmad Jamaluddin, ya. Rindi, biar kamu menjadi orang hebat membaca. Membaca. Bukunya Pak Barda, bukunya Mulyatno, ya. Belum nanti jurnal. Kadang-kadang mohon maaf ya, mahasiswa itu membuat proposal tuh ala kadarnya, apalagi seperti sekarang angkatan 2018 sudah diusir-usir untuk mau segera selesai. 31 Mei harus selesai. Kalau enggak nanti terancam DO. Apalagi 17 nggak bisa diselamatkan. Ya, yang 19 masih mendingan lah, masih agak longgar waktunya. Yang 2018 harus yang seperti Pak ini sederhana ya para mahasiswa. Kenapa ya? Karena Pak ini melihat kualitas kalian S2 ini semakin lama semakin merosot. Bahkan tulisan tesisnya itu kadang-kadang lebih bagus mahasiswa S1 loh. Mohon maaf loh Pak ini itu berani membandingkan seperti ini. Kenapa? Kalian sendiri juga merasakan apakah keseriusan kalian, ketekunan, kecermatan kalian menyusun tesis yang walaupun hanya 22 halaman. Bagaimana aspek teori hukumnya kalian kuatkan. Kan membedakan kalau untuk S1 itu ya lebih cenderung terampil di bidang hukum positifnya. Begitu S2-nya mahir di bidang hukumnya. Kalau mudah nanti mengambil S3 harus ahli di bidang hukumnya. Maka seperti Mbak Dwi Putri, begitu saya dan Prof. Nikmas sebagai promotornya, ya, mengatakan Putri sudah layak untuk diujikan secara tertutup. Kita ujikan tertutup. Pak Barda itu memberikan nilai maksimal. Kalau kamu mau tahu. Sebagai seorang begawan hukum pidana yang masih ada, Prof. Muladi sudah meninggal, Prof. Dato sudah meninggal. Ya, klannya dari Undip itu sekarang ini yang paling topnya, bahkan beliau sebagai adalah seorang the first scientist ya di Asia Tenggara, terutama di bidang hukum pidana, yaitu Prof. Badan Nawalari. Dan dia memberikan apresiasi kepada mahasiswa program studi Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan nilai maksimal, bangga luar biasa. Saya sangat bersyukur menjadi seorang promotor dia, sebagai co-promotor dia. Ma, tolong hidupin obat nyamuk, Ma. Sangat bangga sekali. Mudah-mudahan nanti yang Pak ini omongkan, ya, karena bagaimanapun mau tidak mau kalian nanti akan ketemu dengan Pak ini sebagai ketua konsentrasi. Saya ingin menguji kalian
dari keseriusan membuat proposal, serius tidak. Karena dari situ sebetulnya nanti kualitas tesis saudara itu akan terlihat. Ya. Keseriusan membuat proposal, ya, itu akan terlihat nanti menjadi output tesis yang bagus sekali. Ya. Nah, makanya menginspirasi dari mata kuliah politik hukum pidana, bekerjalah yang benar. Ya. Sebagai contoh, Probada mengatakan kebijakan formulasi adalah kebijakan yang paling strategis di dalam penegakan hukum pidana. Seperti bahasa begitu, kalian harus tahu jawabannya. Kenapa Probada mengatakan sebagai paling strategis di dalam proses penegakan hukum pidana? Karena dia akan mengantarkan kepada tahapan berikutnya, tahapan aplikasi, bahkan tahapan eksekusi. Ya. Membaca buku, ya, baca buku itu penting sekali. Makanya mulai minggu ini, ya, perintahnya besok dalam konteks anti fraud, ya, kemudian terkait dengan akuntansi forensik, mendorong untuk kalian buat makalah yang bagus. Ya, makalah cukup barangkali 5-7 halaman inti buat nanti filenya dikirim ke emailnya Pak Heni, ya. Oke. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi untuk besok saya lihat dari mahasiswa kita itu saya tidak tahu jumlahnya, tapi yang dari ini saya bersyukur ada 9 orang harus hadir. Tidak ada alasan untuk orang pidana harus hadir, yang non pidana boleh silakan menggunakan daring, ya. Oke. Baik, saya kembalikan lagi ke mahasiswa, ya. Jadi di dalam tahap penerapan cara penal itu melalui tahapan formulasi, tahapan aplikasi itu tahapan penerapan. Bahasa hukumnya aplikasi dan eksekusi kalau orang tidak tahu dikira sama. Kalau di Indonesia kan aplikasi itu penerapan, eksekusi itu pelaksanaan. Bahasanya mirip sama, penerapan dan pelaksanaan, tapi berbeda. Kalau tahapan penerapan itu pada tahapan setelah selesainya tahapan formulasi, sudah diundangkannya hukum pidana, kemudian dilaksanakan, dijalankan, dipatuhi, tumbuhnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana itu. Nah, pada saat ada warga masyarakat, ada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, atau bahasa sekarang namanya tindak pidana, berarti harus diterapkan dan diadili, dan outputnya adalah penjatuhan pidana. Itu yang namanya eksekusi. Dan dari eksekusi inilah harus dilaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Para mahasiswa sekalian, nanti akan coba kita elaborasi lagi, ya. Dari social policy muncul social welfare policy, kebijakan membangun kesejahteraan masyarakat. Juga muncul policy dalam arti social defense policy, kebijakan, ya, defense itu sebenarnya bisa perlindungan, ya, bisa ketahanan gitu. Tapi lebih kita ambil dalam kebijakan membangun perlindungan terhadap masyarakat. Melalui apa? Yaitu melalui diantaranya kebijakan kriminal atau penal policy. Penal policy menggunakan 2 cara. Cara apa? Cara penal dan non penal. Kemudian penal dirumuskan mulai dari tahap formulasi, jadi penegakan hukum pidana tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi. Putusan yang dimunculkan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana diharapkan membangun satu tujuan. Tujuannya yaitu terwujudnya social welfare. SWT adalah social welfare. Kemudian social defense dalam konteks yang terjadi di masyarakat. Ini yang diharapkan dalam sebuah skema yang sederhana ini, bahwa social policy nanti akan terbangun, diwujudkan oleh criminal policy dalam rangka mencapai tujuan, baik masyarakat yang sejahtera maupun masyarakat yang menerima perlindungan dari negara. Konteksnya inilah para mahasiswa dikatakan kebijakan pembangunan nasional. Kalau pada waktu itu dikatakan bagian dari GBHN, sekarang sebagai bagian dari RPJP, ya, dari pembangunan kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, Pak ini lanjut ya. Dari skema di atas, Peter Hofnagels ya, pandangannya mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagai berikutnya. Criminal policy as a science of policy is part of larger than policy. The law enforcement policy, apa itu? Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy. Munculnya yaitu dalam kajian-kajian di legislatif maupun dalam kebijakan penegakan hukum pidana, itulah mewujudkan dari kebijakan sosial. Ya. Nah, berdasarkan di atas, Hufnagel membuat suatu skema lagi. Kalau begitu yang kita mau lihat criminal policy-nya, apa yang mau dilakukan? Dalam konteks ini, para mahasiswa, skema itu menunjukkan bahwa criminal policy itu bukan law enforcement atau criminal law enforcement. Jadi kalau mahasiswa pada waktu S1 seringkali salah, ya tulisan skripsinya itu kebijakan kriminal, tapi isinya penegakan hukum pidana, itu salah. Ya. Atau pertanyaannya mengenai kebijakan kriminal, tapi di bawahnya itu ada masalah yang kedua, faktor-faktor yang menghambat terhadap kebijakan kriminal, itu jelas salah. Karena apa? Menyamakan antara pemahaman criminal policy dengan law atau criminal law enforcement policy. Sangat salah. Ya, sangat salah. Kemarin ya saya bimbing mahasiswa karena di dalam seminar ya seminar bukan bimbingan Pak ini, kamu bisa memahami tidak yang namanya kamu upaya penanggulangan. Karena memang kebijakan kriminal, Bapak dan Ibu sekalian, itu diwujudkan dua kata kunci, yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan, jangan salah, ya, bukan sebagai tindak pidana. Ya. Jadi upaya yang dibangun itu dalam kerangka untuk mencegah dan ditanggulanginya kejahatan. Makanya nuansa di dalam kebijakan kriminal itu tidak murni yuridis normatif, tetapi lebih mewujudkan kepada yuridis kriminologis. Makanya kalau misalnya kajian kriminologi terhadap apa misalnya, karena kajian kriminologis itu kan biasanya kepada perbuatannya, bukan kepada pembuatnya. Ingat, fokus di dalam hukum pidana mengikuti aliran neoklasik itu tidak hanya melihat dari dat strafrechtnya, ya, tetapi dadernya. Maka dikatakan dader dat strafrecht. Jadi di dalam hukum pidana itu tidak hanya mempelajari di dalam pembuatnya, tetapi juga perbuatannya. Jadi ada dua aspek. Dilihat dari orang si pelaku, si pembuatnya, dan juga dari kualitas perbuatannya. Sangat berbeda untuk dipahami oleh mahasiswa. Ya. Mungkin tambah bingung juga nggak apa-apa, berarti kalian sudah seharusnya membaca, jangan hanya mendengarkan dari kuliah. Pak ini katakan kuliah itu hanya 5-7% dari cakupan besar sampai 100%. Makanya perlu dengan diskusi, perlu dengan membaca, perlu dengan membuat makalah. Nah, itu dalam rangka untuk penguatan tidak hanya sekedar 5%, tapi juga bisa mencapai sampai 50%, 60% dan seterusnya. Oke. Criminal policy ya, nanti ke depannya itu menjadi bagian yang terbangun dalam law enforcement policy, bahkan menjadi social policy. Nah, di dalam tindakan-tindakan yang terkait dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal itu apa yang dilakukan? Dalam pandangan Hufnagels, apa yang dilakukan itu ada 3 persoalan. Pertama, influencing view, jadi mempengaruhi pandangan. Ya, influencing view of society. Ada yang membaca society, boleh silakan. Pak ini suka dua-duanya. Ya, influencing view of society on crime and punishment. Mempengaruhi pandangan dari masyarakat terhadap crime and punishment, terhadap kejahatan dan pemidanaan. Ini yang sangat penting sekali. Jadi bagaimana sih reaksi masyarakat? Sebetulnya melalui media massa ini,
ya, atau mass media itu bisa elektronik maupun media cetak gitu ya. Itu orang membaca dengan misalnya contoh, ya tujuannya mungkin baik, ya, untuk ngantri minyak goreng, tetapi terjadi keributan sehingga ada nenek-nenek terinjak-injak, misalnya seperti itu. Ya, tujuan dari yang sesuatu yang baik tapi berdampak yang buruk. Makanya harus koran membahas, mengkaji itu. Tujuannya mungkin baik mengenai pemakaman para korban pandemi COVID kemarin misalnya gitu. Pemerintah sangat hati-hati memerintahkan masyarakat yang mau ngelihatin pemakaman tidak boleh dekat-dekat, berjarak mungkin 50 meter, 100 meter itu. Meskipun setelah ke arah ke sini, mungkin tindakan pemerintah pada waktu terlalu berlebihan sehingga sampai seorang istri yang ditinggalkan meninggal suaminya tidak boleh melihat. Padahal kalau informasi yang kita terima, proses untuk penguburan pemakaman itu, ya, itu kan sudah ada namanya protokol kesehatan, sudah dibersihkan dengan desinfektan macam-macam. Kok nggak boleh? Kan kadang-kadang berlebihan cara-cara yang dilakukan pada saat awal-awal pandemi itu berlebihan. Ya, masyarakat yang mau suruh pakai APD dan seterusnya. Luar biasa. Sekarang barangkali mungkin semakin melandai pandemi COVID, pemerintah ternyata tidak keras lagi. Bahkan Pak Luhut memberikan suatu angin segar buat kita semuanya. Insya Allah kita Lebaran nanti Pak ini bisa pulang kampung. Kalau ada syaratnya tentunya kan. Tidak perlu diperiksa lagi PCR-nya atau tes antigen reaktif tidaknya itu. Kemudian tidak perlu harus ada karantina, tidak perlu isolasi, tidak perlu. Ya. Seperti yang pernah dilakukan Singapura beberapa tahun ya, kalau nggak salah tahun 2020 akhir itu Singapura sudah membebaskan warganya tidak menggunakan masker, tidak perlu menjaga jarak, tidak perlu lagi. Ya, meskipun nanti kemasukan virus lagi katanya yang dari Delta, yang dari India dan macam-macam itu, hanya mereka langsung isolasi kembali dan seterusnya. Kalau Indonesia mudah-mudahan ini benar. Kita udah kenceng dari awal, kemudian sudah melandai. Mudah-mudahan Lebaran nanti virus COVID ini sudah say goodbye, kembali kepada Allah sebagai pemilik dari penyakit. Insya Allah kita bisa berlebaran dengan cara-cara yang normal. Kadang-kadang saya sedih, salaman dengan teman-teman itu pakai kayak orang berantem, ditemukannya tangan dengan tangan gitu. Kayak orang berantem ya kita ini ya, salaman sampai begitu. Ada dulu Yusuf Kala sama Sri Mulyani, salamannya pakai ujung jari. Kita ini kayak orang gendeng semuanya ya, gara-gara COVID. Hal-hal yang dulu lazim diajarkan oleh orang-orang tua kita menjadi bubar semuanya. Silaturahim hanya cukup melalui video call. Apa ini? Minta maaf salaman kok pakai video call gitu. Salaman yang ketemu silaturahim, cium tangan untuk yang tua gitu. Cium tangan dilarang karena tangannya nenek kita itu bisa jadi habis dicium sama cucung yang jauh yang dari Jakarta itu tertempel di situ virus COVID-19. Waduh, bubar semuanya ya. Mudah-mudahan Allah itu masih sayang sama kita. Toh sudah sekian puluh juta kan nyawa yang diambil di dunia ini. Dari mulai Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Swedia, Jerman, Luxembourg. Banyak puluhan, sudah mungkin puluhan juta. Amerika juga banyak. Amerika Latin juga banyak. Indonesia nggak seberapa banyak. Mudah-mudahanlah Allah cukup menerima pengorbanan ya dari hamba-hambanya yang terpilih meninggal karena COVID kan gitu. Kita yang terbebaskan ya mudah-mudahan kita harus bisa mensyukuri bahwa nikmat itu kita tidak menjadi bagian. Pak ini udah pernah kena, Ibu udah pernah kena, bahkan kondisi parah sekalipun sudah pernah kena. Makanya kalau hanya Omikron ya bukan kita ketawain. Omikron itu flu biasa, tidak perlu ditakuti. Ya, kemarin mahasiswa Pak ini 2 orang ngaku kena Omikron, kena reaktif, tapi nggak ngomong. Maka tak bilangin, kamu ini Erik, tahu gitu tak pentungi kamu itu. Udah tahu kena
COVID kok datang ngadep untuk bimbingan tesis itu ya. Oke, kembali ke criminal policy diwujudkan dalam bentuk 3 hal, influencing view of society on crime and punishment dari mass media. Kemudian crime law application dalam konteks practical criminology. Ya. Jadi yang kedua ini betul-betul penerapan dari aspek pidananya, penalnya. Kalau mempengaruhi masyarakat itu bersifat non penal, apalagi prevention without punishment. Ya. Jadi pencegahan, ya, pencegahan tanpa pemidanaan. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang nanti dijabarkan oleh Prof. Barda, Prof. Muladi, bagaimana penggunaan upaya penal dan penggunaan upaya non penal di dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan itu terjadi. Sampai di sini bisa dipahami oleh para mahasiswa bahwa criminal policy itu bagian dari kebijakan penegakan hukum, bagian dari kebijakan sosial, kemudian criminal policy dijalankan melalui 3 persoalan, ya, melalui mass media, melalui penerapan hukum pidana, dan penerapan non pidana. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak Ardian? Pak Ardian masih ngopi nggak ini? Nggak, Pak, ngopi, Pak. Oke, Pak Ardian. Ya. Pokoknya terus berjuang demi hukum yang lebih baik. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, ini lanjut lagi. Apa mau ada yang jeda pertanyaan? Silakan, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada? Pak, ini lanjut dulu ya. Baik. Tadi sudah saya singgung di awal. Ya. Yang namanya kebijakan integral. Bahasa lengkapnya itu kebijakan kriminal dengan pendekatan integral. Itu bahasanya seperti itu. Lengkapnya itu ya. Jadi yang Pak ini hapuskan. Kebijakan kriminal secara integral, secara pendekatan integral dalam upaya penanggulangan kejahatan. Bapak dan Ibu, sering teman-teman para doktor dan para profesor kita di Unila itu mengartikan kata penanggulangan itu di dalamnya ada pencegahan. Meskipun dalam kesempatan yang lain, Prof. Barda itu menyebutkan untuk pencegahan itu menggunakan upaya non-penal. Jadi sebelum masyarakat atau orang itu melakukan kejahatan, misalnya begal curanmor, ada upaya untuk mencegah. Ya. Makanya beberapa program kerja mahasiswa KKN adalah memberikan sosialisasi mengenai curanmor, begal, narkoba, terorisme. Itu dalam rangka untuk memberikan informasi, ada sosialisasi. Ya, karena memang informasi itu begitu pentingnya, karena seringkali orang tersesat karena tidak tahu informasinya. Contoh, misalnya sederhana yang terjadi. Kenapa orang itu menjadi korban perdagangan orang? Karena dia tidak tahu membedakan antara ya perbuatan yang mengarah kepada ketenaga kerjaan dengan perbuatan yang mengarah terhadap perdagangan orang. Karena tidak tahu informasinya itu. Dianggapnya kalau mau bekerja ke Malaysia, nanti bisa pindah ke mana? Ke Jepang, itu hanya masalah pindah-pindah gitu. Tidak. Dia bisa berangkat itu harus melalui satu tata alur mekanisme yang cukup oleh PJTKI. Tapi kan kebanyakan orang kita ini nggak sabar. Sudah menjual sawah atau menjual kebun karena merasa punya modal uang, bisa beli tiket berangkat menuju Malaysia, ya. Akhirnya yang dia lakukan tanpa melalui mekanisme sampai di sana, ya, menjadilah dia korban dari human trafficking seperti itu. Karena Lampung ini kan terkenal kan perempuannya cantik, putih, itu sebetulnya menjadi sebuah komoditas. Dilihat para trafficker itu merupakan modal yang luar biasa untuk mendapatkan mengeruk uang keuntungan dari menjual perempuan Lampung. Ini yang perlu dipahami. Kenapa sih trafficking itu terjadi di Lampung? Karena kita sebagai negara sumber, negara pengirim. Kalau nanti Pak Ardian melakukan penelitian ini, kenapa Pak kasusnya tidak banyak terjadi di lingkup Polda Lampung atau Polres Bandar Lampung, Polres Wekanan, Lampung Selatan, Lampung Timur? Tidak banyak. Karena kejadiannya
TKP-nya itu bukan di Indonesia. Terjadinya di Singapura, di Taiwan, di Jepang, di Korea, bahkan Timur Tengah, sampai dengan Eropa Barat. Ya, perempuan-perempuan Indonesia itu banyak Pak di Singapura, Pak. Perempuan Lampung itu banyak yang terdampar di sana. Di lampu merahnya itu di Singapura itu. Perempuan Indonesia itu Pak, itu begitu luar biasa lakunya, makanya dikatakan komoditas itu di Eropa Barat. Makanya di Jepang itu ada rombongan bapak-bapak yang melakukan tourism atas seks itu. Ya. Jadi rombongan bapak-bapak itu berangkat ke Thailand, kemudian nanti mereka bermain seks ya dengan perempuan-perempuan Thailand, dengan perempuan Vietnam, atau perempuan dari Kalimantan Barat yang putih-putih, yang cantik-cantik karena memang keturunan dari para emigran ya Cina ya. Itu nanti dijual menjadi pengantin ya, pengantin di Taiwan, di Hong Kong ya, luar biasa. Kalau yang bernasib bagus pulang Indonesia jadi kaya raya, tapi yang nggak bagus pulang itu sudah jadi bekas pelacur atau perempuan prostitusi, sudah kena AIDS, sudah rusak badannya, baru pulang ke Indonesia, sama sekali nggak membawa duit, malahan hanya misalnya membawa penyakit dan mendekati kematiannya. Nah, coba kita lihat. Berarti pendekatan terhadap sebuah kejahatan itu tidak melulu hanya menggunakan pendekatan yang bersifat represif atau pendekatan penal. Tetapi juga kejahatan itu perlu didekati menggunakan pendekatan non-penal. Pemerintah daerah seperti Lampung Timur harus bergegas. Jangan membiarkan ya anak-anak secara kemiskinan struktural tadi ke Jakarta, ke Jabodetabek, itu pelakunya orang Lampung loh. Yang kemarin juga terjadi di Bandar Lampung, ujian mereka itu melewati jalan, siapapun yang ketemu dihajar dengan besi, dihajar dengan pedang panjang dan seterusnya, itu dalam kerangka untuk menguji nyali calon anggota geng curanmor. Itu hati-hati. Kalau kita hanya menggunakan senjata penal, udah masukkan dalam proses peradilan pidana, kita hajar habis nanti itu. Atau pada waktu melakukan penanganan atau pengendalian perkara, tembakin mereka itu. Ya habis putra-putra daerah Lampung ini berhadapan dengan peluru tajam dari kepolisian. Kalau model begitu, kita akan kehabisan sumber daya manusia. Negara ini, kalau seperti kita belajar dari Ukraina dan Rusia, kita membutuhkan pemuda-pemuda yang punya nyali untuk berperang. Nah, para begal itu sebetulnya punya nyali untuk berperang. Nggak seperti model Pak Ardian, Pak Heni, suruh berantem nggak berani, tapi kalau main hukum, ayo Pak Heni kita masuk ke pengadilan. Mesti begitu. Pak Ardian, Pak Heni nggak berani untuk menjadi pembegal atau curanmor. Nggak berani saya. Kalau saya di hadapan mereka yang anak-anak masih SMP kelas 2, kelas 3, Pak Ardian, saya dicengin, alah, cuman Pak Heni bicara hukum aja. Berani nggak Pak Heni nyuri motor gitu? Pasti jawabannya nggak berani. Pak Ardian berani? Pak Ardian nggak berani. Iya. Makanya ya itulah. Kalau negara ini ingin berperang, Pak, seperti tahun 45 sampai 49, kita membutuhkan anak-anak seperti pembegal. Makanya Deddy Mizwar berperan sebagai seorang pencopet. Ya. Kemudian pada waktu negara membutuhkan dia dikasih pangkat apa itu kan gambaran. Iya, itu yang apa itu dalam bukan preman pensiun ya Pak, ya yang Deddy Mizwar yang ada film Nagabonar, betul ya, betul Nagabonar 1 dan 2 itu. Ya, dia bersama temannya yang sesama kolega para pencopet ini. Diberikan pangkat mayor loh Pak, itu luar biasa, itu gambarannya. Pangkat sendiri dikasih pangkat. Mungkin pangkatnya nyari sendiri kali Pak. Tapi kan ini menunjukkan sendiri ya. Ya the movie ini ada luar biasa, menunjukkan gambaran memang begitu. Ya saya juga meyakini dulu tentara kita belum terorganisasi seperti ini ya Pak. Makanya ada yang pincang, ada yang pendek, itu hal yang biasa kok. Serangan umum 1 Maret beberapa hari yang lalu itu betul. Itu menunjukkan bahwa pada waktu itu para tentara kita ya tentara yang ya seadanya.
yang bermodalkan nyali, ada yang mendapatkan rampasan senjata api dipakai, yang nggak ada buat bambu runcing. Ya. Makanya sebetulnya kalau saya melihat anak-anak nakal itu sebetulnya dalam situasi yang mungkin tidak pas dia hadir. Coba mereka yang nakal-nakal itu hadir pada waktu Indonesia berjuang, nah baru. Ya, saya nggak berharap Indonesia ini terlibat dalam perang dunia ketiga ya Pak, karena pemicunya Rusia terhadap Ukraina, nanti Cina terhadap Taiwan, ya. Kemudian India kepada Pakistan dan seterusnya. Janganlah, cukuplah biar kita tonton Rusia bersama Ukraina. Saya berharap Presiden Ukraina ditangkap Rusia, kemudian selesai perang diakhiri. Ya kalau sepanjang Brzezinski-nya nggak itu, jadi. iya Pak, betul, biar nggak jadi perang Pak. Saya juga nggak masalah kok. Iya. Wong nyatanya Rusia pernah memasuki Afghanistan itu kan dalam rangka untuk mencari pintu masuk menuju ke lautan bebas sih Pak. Nah Ukraina dulunya itu kan sahabat karibnya Rusia pada waktu masih di Uni Soviet ya. Tahu-tahu dia kelain hati, ya kelain hati ini memang dilihat dari sudut pandang Rusia, Ukraina melakukan pengkhianatan itu, Pak. Begitu dia mendekati mau masuk ke blok NATO ya, marah lah, masih marah. Big boss-nya itu memang Rusia kok. Ya, makanya dia membuat negara boneka di sebelah timur Ukraina, Belarusia dideketin, ya. Karena dalam rangka untuk mencaplok Ukraina. Saya meyakini kalau Putin ini sudah menguasai Ukraina, pasti berhenti. Tidak akan melebarkan sayap peperangan yang menuju Eropa Barat. Kecuali Inggris, Jerman, Prancis, Italia melawan Rusia. Nah, kalau itu sudah terjadi ya serulah Pak dunia ini Pak. Bom nuklir berseliweran. Ya mudah-mudahan itu bagian dari Jangan sampai Pak ini. Betul, tetapi jangan sampai. Tergantung dari Joe Biden kan. Kalau Joe Biden yang di seberang lautan dari Eropa itu ikut-ikutan kayak zaman tahun 45 Pak, itu kan sebetulnya itu. Pendaratan tentara Amerika, tentara Inggris di Belgia dan di Belanda itu yang akhirnya menghabiskan ribuan orang yang meninggal karena hancur karena ranjau, karena bom dan macam-macam. Nah sekarang dengan teknologi nuklir tinggal diluncurkan dari Rusia ke Inggris ke udah nggak kebayang Pak. Mungkin dunia ini akan berakhir dan kiamatlah kita ya. Ya mudah-mudahan lah para pemimpin negara kita jangan hanya berpikir domestik tapi juga berpikir keluar dari kepentingan nasionalnya gitu. Baik Pak, kita berharap cemas, tapi saya yakin Putin nanti akan memenangkan peperangan. Dan saya setuju Pak, biarin aja. Tapi yang penting dia kompensasinya berhenti sampai di Ukraina. Berikutnya saya mau bicara mengenai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Para mahasiswa sekalian, dari skema 2 di atas, itu bisa kita gambarkan, upaya penanggulangan kejahatan itu perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Baik misalnya kebijakannya ada keterpaduan. Orang mengatakan integralitas. Integralitas itu kalau kita cari-cari dalam bahasa Inggris tidak ada. Ini betul-betul istilah yang diciptakan oleh Prof. Bardhan Nawawi Arif. Integralitas. Kelihatannya seru, bagus itu. Tapi nggak ada Pak. Yang ada itu integrate, terpadu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tidak ada salahnya dalam bahasa Indonesia karena proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu menurut Pak ini juga benar. Ada keterpaduan atau integritas antara politik kriminal dengan politik sosial. Ya. Politik kriminal sebagai bagian dari politik sosial itu harus cocok. Ya. Saya tidak tahu Pak dalam kacamata politik di Indonesia sekarang ini kita sedang susah. Kenapa pemerintah memaksakan untuk membentuk IKN? Padahal IKN itu nanti akan menghabiskan triliunan untuk memindahkan ibu kota kita dari Jakarta ke. Saya sampai sekarang belum bisa menerima. Ratusan triliun. Iya, ratusan triliun Pak. Saya belum bisa menerima. Dulunya kita orang Lampung kalau menuju ibu kota itu tinggal nyebrang aja ya Pak. Dari Bako, Merak, perjalanan 3 jam sudah nyampe Jakarta. Nanti di suatu saat kita kalau mau menuju ibu kota negara harus pakai pesawat.
ya, Lampung, Palangkaraya, ataukah bisa Lampung ke ibu kota, Jakarta. kita belum tahu itu, Pak. Yang pemerintah ini ngotot betul adanya ibu kota negara. Makanya teman-teman dari PKS kemarin mencoba mengkoreksi ibu kota negara itu dengan apa, Pak? Dengan guyonan itu sampai orang Dayak marah-marah ya. Ya, kalau orang Dayak senang dengan adanya ibu kota negara, orang Jakarta ya nggak suka lah. Masa nanti menjadi semacam provinsi setara dengan Jawa Barat, Banten, dan seterusnya. Tetap ada keistimewaan kalau kota Jakarta itu sebagai ibu kota negara. Pasti itu, Pak. Untung saya bukan orang Jakarta, Pak. Jadi saya nggak seberapa rempongnya, repotnya dengan orang-orang di Jakarta. Yang keduanya ada keterpaduan integritas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Jadi ada dua aspek ya Pak yang harus ada keterpaduan antara kebijakan kriminal atau criminal policy atau politik kriminal dengan politik sosial. Kemudian ada keterpaduan untuk upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dan non penal. Itu yang dikatakan. Sebenarnya yang dimaknai Pak, pada saat Bapak dan Ibu nyusun tesis, kemudian menggunakan pendekatan terpadu, ada pendekatan integral antara apa dengan apa. Nah, harusnya dijelaskanlah itu. Mungkin bisa maknanya politik kriminal dengan politik sosial. Atau upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dan non penal. Secara serentak, secara sekaligus, secara berbarengan. Digunakan dua cara itu. Siapa tahu nanti Pak Ardian jadi bupati Tanggamus misalnya. Memang agak sedikit yang membuat kita kecewa. Kenapa begal itu tidak pernah bisa diselesaikan tuntas? Iya Pak, benar. Sepanjang masih ada kemiskinan struktural, sebenarnya begal itu akan terus-menerus ada. Padahal harusnya kan begal itu seperti penyakit. Kalau ada penyakit harus ada obat. Obatnya itu harus mempan gitu loh Pak. Nah, yang dilakukan di kita ini adalah obatnya untuk begal itu belum cespleng. Pernah Polda itu dari Polri dikirim 2 anak putra daerah terbaik, Edward Sapernong, Ika Edwin. Selesai jabatan beliau, ya selesai juga. Ya, selesai, tidak ada lagi kebijakan yang keras terhadap begal. Kemarin Pak Hendro pada awalnya ya, luar biasa. Bahkan Pak Hendro juga diberi hadiah sama masyarakat Candipuro. Kapolsek, Mapolsek di Candipuro dibakar rame-rame. Ya. Untung Pak Hendro baik. Dia tidak hanya mengedepankan aspek penalnya, tapi Pak Hendro mengedepankan aspek non penalnya. Segera perbaiki, kemudian kita lakukan kegiatan serentak, habisin begal. Itu yang bagus. Jangan sampai salah, kadang-kadang malah kita lebih capek mengurusi masyarakat yang protes, yang membakar polsek. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah begal curanmor. Wong masyarakat itu sebenarnya korban yang menuntut ada penegakan hukum yang secara represif, secara efektif. Tetapi kenyataannya pada waktu masyarakat datang, hanya 1 petugas kepolisian yang ada di sana. Itu konon katanya loh Pak. Makanya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Hendro bagus sekali, yaitu pendekatan restoratif justice. Sama seperti pada waktu Bali Nurage, masih ingat kasus Kalianda itu. Ya. Mungkin aspek penegakan hukum pidana digeser sedikit. Karena kita ingin mencoba mendamaikan sesama sama putra-putra daerah Lampung. Dari suku Lampung, suku Bali, suku Jawa, kumpul jadi satu. Itu bagus Pak Ardian. Yeah. Yang belum pernah kedengaran tuh dari marga Pak Ardian itu, Pak Hasibuan. Tentu nggak ada orang-orang Batak yang ngamuk di Lampung gitu. Yang ngamuk itu Bali, Jawa gitu ya Pak Ardian. Pak Ardian tuh pada pintar-pintar, yang berantem orang lain, nanti penasihat hukumnya saya, nanti jaksanya orang Batak, hakimnya orang Batak gitu. Ya itulah hebat. Saya salut dengan orang-orang Batak yang sangat menguasai di hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Mantap. Masih ada waktu kan?
Jam 3, masih ada 17 menit lagi lah. Baik, lanjut. Pak Dian di unmute Pak, jadi biar suara Bapak nggak masuk. Oh Di ya. unmute. Baik. Yang keduanya, penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dalam perencanaan pembangunan RPJP. Kalau pembangunan hukum itu tidak diletakkan dengan tempat yang benar, nanti kebijakan kita untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak akan tepat. Ya. Termasuk penggunaan sarana. Banyak pemerintah kota dan kabupaten yang tidak menyadari yang namanya aparat pemerintahan itu juga punya peran yang efektif untuk mendampingi dari kepolisian dalam rangka apa? Melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kita akan terkesan sebagai motor penggerak terhadap upaya penanggulangan kejahatan pasti kepolisian. Tapi di mana? Ya, sepanjang akar kemiskinan itu masih ada di masyarakat kita. Orang untuk makan itu harus mencari uang. Untuk membangun rumah, memperbaiki rumah, itu pasti butuh uang. Kalau kita masyarakatnya tidak berdaya di bidang ekonomi, jangan berharap ya penyakit masyarakat seperti begal curanmor itu akan berhenti. Makanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh itu saya sepakat dalam hal ini adalah pendekatan terpadu atau pendekatan integral yang mengedepankan aspek ya sebagai jargonnya di situ ya penal dan non penal. Makanya upaya Unila menerima mahasiswa dari Jabu, dari Melinting, Pajar Wai Jepara dan seterusnya itu bagus. Coba kita ambil anak-anak kita. Kita kasih ilmunya. Ya, mudah-mudahan di antaranya nanti ada yang masuk Fakultas Hukum ketemu dengan kita-kita ini. Kita isi kepalanya. Ya. Ada yang diterima di UIN, diisi kepalanya dengan nilai-nilai syariah agama. Agar bisa membedakan perbuatan yang halal dan yang batil itu dia tahu. Karena begal curanmor bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalahnya dari kemiskinan struktural. Itu harus dipahami. Makanya kepolisian Polda Lampung mengangkat anak-anak yang ada di sana menjadi anggota polisi. Agar mereka bisa menciptakan polisi untuk masyarakatnya. Ini bagus, Pak. Nanti teman-teman dari pengacara juga mulai, Pak. Sarjana hukum yang ada di sana, kita berikan semacam pemahaman. Iya, harus begitu. Jadi kita ini saling bahu-membahu. Jangan hanya kepolisian, mana peran kejaksaan, mana peranan advokat, mana peranan pengadilan untuk masuk ke sana. Kasihan, Pak, kalau dilihat dari sisi korban. Masyarakat Jabung dan sekitarnya itu seminggu sekali dikirim peti mayat, ya, dikirim melalui ambulan, anaknya sudah meninggal. Ya. Kalau anak meninggal, Pak, orang tua tuh nggak peduli. Meninggal karena dia jadi begal curanmor atau menjadi ustadz itu nggak ada bedanya, Pak. Anak meninggal ansih, anak meninggal. Ya, kehilanganlah namanya orang tua itu. Nggak bisa, Pak. Terus akan ada pembenaran. Yang bisa membenarkan adalah orang yang tidak menjadi orang tua kandung si anak tersebut. Mungkin malahan mengejek, punya anak kok jadi begal, dan seterusnya. Padahal ada akar masalah yang bisa diselesaikan, bisa dibantu selesainya oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Metro, dan seterusnya. Ini yang belum ya. Kita membutuhkan nanti ahli-ahli hukum, magister ilmu hukum itu masuk menjadi di pemerintahan, masuk di dalam Dewan Perwakilan. Itu perlu, Bapak. Orang-orang seperti yang ahli, yang punya pemikiran-pemikiran bahwa untuk menghilangkan, menghapuskan kejahatan itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawabnya aparat penegak hukum. Ya, tetapi juga menjadi aparat pemerintahan baik di kabupaten kota, provinsi maupun mungkin di level kecamatan. Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan justru menimbulkan. Nah ini kadang-kadang lucu, Pak. Yang ditimbulkan oleh aparat itu menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan faktor viktimogen.
faktor-faktor yang memicu timbulnya kejahatan dan faktor-faktor yang memicu timbulnya korban kejahatan. Ya. Mungkin saya dalam beberapa segmen saya setuju dengan tindakan polisi reskrim ya mengubur mereka, karena kita akan mendapatkan masyarakat akan mendapatkan kedamaian ketenangan, tapi tidak bersifat permanen. Tidak mungkin polisi tiap malam nembakin orang mati dar-dor, malam dua, habis nanti anak-anak suku bangsa kita ini, Pak. Tidak bisa, karena hukum tidak seperti itu. Ya, perwujudan hukum pidana tidak hanya dengan menggunakan upaya represif, tapi ada upaya preventif, ada upaya preemptif, ada upaya kuratif. Tidak bisa hanya dar-dor, tidak bisa. Ya. Apakah menyelesaikan untuk kasus itu? Yes. Tapi menyelesaikan tidak dengan sebagai perbuatan fenomena sosial. Tidak. Makanya kriminologi itu harus masuk. Contoh, kejahatan begal itu identik dengan minuman keras. Berarti kita harus ngurusi minuman keras. Kejahatan begal curanmor itu dekat yang namanya prostitusi. Juga kita benerin. Dekat dengan penadahan barang curian. Pasti itu, Pak. Sebetulnya kalau pelaku itu tidak ada yang nadah. Nah, ini yang sebetulnya belum dieksplor secara absolut oleh teman-teman dari kepolisian. Cari pelaku penadahan itu, Pak. Kalau mau, habisin dulu itu mereka. Kemudian pemasok dari senjata tajam, senjata api. Makanya keliling si begal itu bisa eksis itu karena punya nyali apa? Mesti minuman keras, menggunakan narkoba. Dia punya senjata api ilegal. Dia memiliki senjata tajam yang dia gunakan bisa untuk dilemparkan atau untuk membela diri dan seterusnya. Kalau itu dihabisin, ya, tentunya akan semakin mereduksi, mengurangi terhadap angka kejahatan itu. Bahkan nanti teman-teman dari advokat ya sangat selektif untuk melakukan pendampingan terhadap pelaku begal. Misalnya seperti itu, Pak Ardian. Misalnya seperti itu. Ya. Itu juga bagian ini. Tapi kan saya belum pernah mendengar ya, misalnya contoh teman-teman dari lawyer, dari advokat itu memberikan edukasi kepada teman-teman dari penyidik reskrim itu, apa yang boleh atau nggak boleh itu. Harusnya itu ada, Bapak. Sumbangsih dari teman-teman peradi, dari mana, dari organisasi profesi advokat. Itu juga memberikan ini, Pak, diskusi. Kalau di level polsek banyak, Pak Dian. Para pengacara itu diminta pandangannya oleh Pak Kapolsek atau Wakapolsek atau apa. Tapi saya belum pernah mendengar, coba Pak Dian dikondisikan, Pak Dian. Jadi mendiskusikan bagaimana membangun penegakan hukum yang efektif. Ya. Tetapi tetap berbasis terhadap kepatuhan hukum. Ya, tetap tidak boleh détournement de pouvoir, pelampiasan batas kewenangan dari pelakunya, dari pelaku penegak hukumnya, jangan, tidak boleh. Kasihan juga memberikan sejarah yang buruk terhadap anak-anak muda kita yang jadi penyidik reskrim kan, Pak, itu. Ya. Nanti dari aspek yang lain, bagaimana memberikan pemahaman kepada daerah-daerah yang menjadi sentra pemasok dari pelaku begal. Itu penting loh, Bapak. Ya. Saya kebetulan ketemu dengan Pak Ardian Hasibuan itu. Saya ingin ngomong seperti itu ya. Tidak hanya mahasiswa KKN, kami sebagai DPL-nya. Pak Muhammad Farid itu getol sekali, Pak. Pada waktu saya tempatkan sebagai DPL di Jabung itu. Senang sekali, Pak. Jadi dia selalu menyempatkan dalam periode turun lapangan, itu tidur di sana, Pak. Kemudian dia selenggarakan diskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat dengan pemuda di sana mengenai aspek-aspek mengenai hukum pidana, aspek penegakan hukum pidana. Dia sampaikan di situ dalam diskusi yang bagus ya. Ya. Oke. Berikutnya ya. Saya mungkin nanti sampai di sini aja di implementasi kebijakan ya. Masalah strategis. Coba nanti saya komunikasi dengan Pak Farid, Pak ini. Monggo, silakan. Pak Farid kan seangkatan kan dengan Pak Ardian? Karena itu kawan dekat saya, kawan sangkatan itu.
Silakan Pak Ardian, silakan. Saya memang Yang gendut satu itu. sama dengan Pak Ardian lah, agak gendutan juga. Oke, saya lanjutkan lagi ya Pak, biar nyampe ke yang saya rencanakan. Masalah strategis yang harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial. Ini yang seringkali lepas dari pengamatan kita, lepas dari perhatian kita. Kita tidak tahu yang tepat yang dilakukan apa. Padahal di situ terjadi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan muncul masalah atau kondisi-kondisi sosial, baik yang langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Yang sering Pak ini ulas mengenai begal curanmor. Gimana Pak anak-anak itu tidak belajar membegal, melakukan curanmor? Karena minta uang, ya, atau papi, beliin celana jeans yang bagus. Mereka apa? Lea atau Levi's atau apa? Harga 600.000. Untuk makan aja susah, apalagi ngasih anaknya beli celana jeans harga 600.000. Kalau sudah jeans, beliin HP beliin kaos ya itu. Kasihan. Sementara yang dia lihat, Pak, ini anak-anak SMP itu kan anak yang lagi puber-pubernya, lagi senang mendekati lawan jenisnya, pengen pendekatan. Nah, kalau yang dipakai bajunya yang itu yang kumal udah bau, gimana ada perempuan tertarik terhadap anak-anak yang bondel begini? Nah, karena menjadi anak yang the have, the poor, hanya dia semakin menjauh, memisahkan diri dari orang-orang yang baik tadi, Pak. Ini yang terjadi. Masuklah ke dalam kalangan sindikat yang bisa merekrut anak-anak menjadi pelaku begal. Ini yang terjadi. Akhirnya dia lebih senang bersama mereka karena apa? Belum apa-apa, nih minum, belajarlah biar agak berani. Mau 1 sedotan, 2 sedotan, udah mulai. Dia diberikan pelajaran-pelajaran yang menurut mereka itu adalah mendukung terhadap upaya begal dan curanmor. Itu, Pak. Ya. Saat sebelumnya dia menjadi orang yang tidak mendapatkan perhatian, atensi dari teman-teman, sekarang dia diperhatikan oleh teman-teman yang baru mereka ini. Akibatnya apa? Dia merasa hutang budi, dia harus membalas budi. Ya. Sebetulnya mereka tuh mungkin tidak pengen Pak menjadi begal, tapi karena tuntutan kehidupan, dia perlu celana jeans yang layak, pantas untuk dibawa bergaul dengan teman-teman. Dia perlu kaos yang rapi, syukur-syukur mereknya Levi's atau mereknya apa yang keren gitu, Pak. Dia pengen di depan teman-temannya dompetnya ada isinya. Ya, akhirnya cara yang digunakan adalah cara tercepat untuk untuk mendapatkan uang. Itu yang terjadi para mahasiswa sekalian. Jadi cara yang tercepat untuk melakukan kejahatan. Sebetulnya ini masalah-masalah kondisi-kondisi sosial ini harusnya menjadi perhatian bagi penentu kebijakan maupun kebijakan non penal maupun kebijakan penal. Luput. Ya. Nah, penanganan atau penggarapan masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari kebijakan kriminal atau politik kriminal, khususnya yang berhubungan dengan politik sosial. Bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat, bagaimana membangun kebijakan perlindungan terhadap masyarakat. Kalau kita ini salah program kerja, salah yang mau dilakukan, ujungnya apa? Karena gagal terus, gagal maning. Ya, apa yang terjadi? Menjadi keluhan bagi aparat pemerintah daerah. Ini yang saya dengar itu, Pak. Sudah berulang kali Pak ini kami masuk, kami tabur isinya bantuan keuangan ini, tapi nggak ada hasilnya karena salah program kerja. Dia tidak masuk kepada masalah atau kondisi yang terjadi di situ. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Akibatnya apa? Ya, harusnya sebagai posisi kunci ya, yang strategis untuk dilakukan, akhirnya menjadi program yang gagal. Program yang gagal berulang itu menimbulkan kejenuhan, menimbulkan kekesalan, akhirnya
dihentikanlah program itu. Dengan dihentikannya itu menambah suburnya para calon-calon pelaku begal dan seterusnya. Yang memang saya juga mendengar beberapa kali pejabat pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengundang investor. Nah, karena karakter budayanya belum terbangun tadi, perusahaan itu tidak tahan lama. Karena apa? Direcokin oleh pemuda di sana. Ditegik, dimintai bantuan lah ini, bantuan uang macam-macam. Ujungnya apa? Pindah relokasi. Ini harus dipahami secara komprehensif, ya. Kemudian faktor-faktor kondusif perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian. Penelitian di kalangan dari kampus itu juga menjadi sebuah perhatian sebagai starting point untuk dimulainya kegiatan melalui kebijakan sosial atau kebijakan kriminal. Perlunya dilakukan studi dan evaluasi terhadap perkembangan. Termasuk saya berharap yang dilakukan oleh Unila, oleh Pemda, oleh Polda Lampung terhadap daerah-daerah yang dikatakan sebagai pemasok terhadap pelaku begal itu akan dilakukan secara berkelanjutan, ya. Sehingga bisa menjadikan kawasan daerah-daerah itu sebagai daerah yang support terhadap kepatuhan dan kesadaran hukum. Kemudian kebijakan integral perlu memperhatikan korban kejahatan. Ya, janganlah kita tinggalkan. Seringkali dalam kajian terhadap korban itu seringkali kita tuh lebih berorientasi kepada pelaku. Memang betul. Unila memperhatikan terhadap calon pelaku. Tapi tidak memperhatikan terhadap korban kejahatan. Memang betul. Makanya ada kajian pecahan dari kriminologi yang namanya viktimologi, ya. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Pelibatan public participation di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal dan curanmor juga harus melibatkan secara intensif dari masyarakat. Jangan masyarakat ditinggal. Ya. Dijabung, masih banyak masyarakat yang baik. Masyarakat pelaku begal itu hanya sebagian kecil saja. Tetapi kalau tidak diperhatikan dan juga tidak diperhatikan masyarakat yang besar tadi, menjadi tidak efektif untuk capaian-capaian bagaimana menggunakan sarana non penal di dalam upaya pencegahan kejahatan begal dan curanmor. Sampai di sini, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Eni. Silakan. Jadi ini kan ini kan harus dimulai. Artinya ini ada begal setiap tahun bertambah, mungkin setiap bulan. Artinya kan kalau saya lihat peran serta masyarakat sekitar. Artinya kalau ada tetangganya yang begal atau apa, mungkin jangan dicibir. Justru malah ada pendekatan, kenapa sih ini bisa terjadi? Faktor-faktor apa saja? Nah, mungkin Pemda juga harus peka. Artinya Pemda juga harus tahu misalnya daftar begal-begal atau apa dari pihak kepolisian, didatangi orang tuanya. Apa sih masalahnya? Kenapa anaknya bisa begini? Mungkin dari situ kan harus ada tindakan-tindakan seperti itu. Termasuk benar tadi kata Penny, anak-anak itu misalnya dipermudah masuk ke universitas-universitas negeri, diberikan beasiswa, ya itu kan lebih baik begitu. Karena itu kan putra bangsa juga. Mereka juga nggak mau seperti itu. Betul. Karena tuntutan ekonomi segala macam. Mungkin tuntutan ekonomi ya maaf Pak ini. Mungkin karena pengaruh dari WA lah, dari YouTube lah. Jadi harus kalau jadi pemuda harus bergaya, harus begini tanpa bersusah payah. Itu kan bisa mereka dikasih kerjaan, berdagang atau apa. Saya rasa mungkin seperti itu. Jadi saya kurang setuju kalau benar kata Penny, mereka langsung ditembak di ini. Waduh, sayang sekali gitu. Ya, ini sumber daya manusia kita kan, apalagi mereka masih muda, masih bisa diarahkan gitu. Oke Pak, terima kasih responnya yang bagus ya, yang positif. Ada dari satu mahasiswa lagi yang memberikan komentar? Rosa, silakan Ros, atau Dita. Ada pertanyaan atau komentar? Ya memang inilah kedekatan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosialnya. Orientasinya jelas, membangun kesejahteraan. Hukum pidana pun
dalam kondisi turut mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ya, termasuk dengan penggunaan secara represif tetapi selektif, ya. Tidak asal kejar dor itu, harus ada tindakan gitu. Kasihan kalau saya melihatnya teman-teman, kalau saya Pak ini berangkat subuhan ya, ketemu dengan misalnya 20 orang polisi-polisi muda yang berada di bawah kolong flyover Kalibalok itu, Pak. Kadang-kadang saya juga kasihan. Jam segini masih berjaga, masih bersiaga. Kemudian dalam tensi, kondisi temperamen yang Ya, sedikit jelas. tinggi. Ya, temperamen Iya. betul. Saya kasihan loh, Karena Pak. jiwa muda, wajar lah. Tetapi kan tetap ada dilematis dalam pemikiran dia. Dia adalah petugas aparat penegak hukum yang juga melakukan pelayanan, melakukan pelindungan, tidak hanya melakukan penegakan hukum saja kan, Pak. Fungsi polisi. Iya, betul. Tetap betul. ada dilema di dalam mereka. Iya. Dan ini hati-hati. Lambat laun mereka akan timbul yang namanya rasa penyesalan, rasa frustasi. Ini yang sangat penting sekali. Makanya tadi saya dorong, Pak. Perlu juga dari teman-teman organisasi profesi pengacara atau advokat itu juga memberikan support kepada mereka. Memberikan pemikiran-pemikiran kepada mereka, tidak hanya sekedar penegakan hukum itu harus represif, harus ada upaya paksa yang diterapkan mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penembakan, itu nggak boleh begitu. Kasihan. Saya jujur aja. Gimana kalau adiknya yang itu kan anggap itu adik mereka kan gitu. Makanya kan akhirnya muncul yang namanya tebang pilih di dalam penegakan hukum. Saya tuh gini loh, Pak, kesan saya tuh ngelihat wajah mereka itu, saya udah pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko itu kan jelas tujuan saya ke Masjid Baitul Mukmin di Begadang 5 kan gitu. Oh ya, Begadang 5 Baitul Mukmin. Gitu. Ya. Melihat mereka tuh, Pak, ya Allah, kasihan ya orang-orang muda polisi itu kalau begini kan bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan frustasi. Kalau apalagi ditekan oleh pimpinan, harus ada memenuhi target pelaku itu. Nah, itu nanti menjadi sebuah tidak sehat, Pak. Iya. Kalau ada pertentangan di batin mereka, ada kriminologi pragmatis itu yang namanya higiene kriminal itu yang nanti nggak akan sehat. Iya. Kasihan anak muda kita nanti tidak akan endurance-nya itu tidak akan panjang, Pak, menjadi seorang penegak hukum. Karena apa? Iya. Dia akan melihat sebuah masalah. Apalagi kalau nanti sampai siapa yang bertanggung jawab atas matinya orang itu secara agama masuk malah tambah merusak. Ya. Karena dianggap ya menembak walaupun itu tugas negara, seakan ada rasa penyesalan, rasa apa ya, Pak? Mereka menyesal gitu, Pak. Ya. Seakan kok saya yang nembak ya itu. Nah ini ya yang perlu diperhatikan secara makro di situ ya. Nah melalui pemikiran dari mitra penegakan, aparat penegak hukum itu kan juga termasuk advokat. Nah tentunya ada semacam perhatian ya, tidak hanya ketemu di pengadilan dalam konteks kita sebagai berlawanan, tidak, tetapi kita adalah aparat penegak hukum sebagai mitra di dalam menjalankan penegakan hukum yang efektif, ya. Ada yang mengatakan sebagai penegakan hukum yang restoratif, ya, penegakan hukum yang bersifat protektif dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mencukupkan sampai di sini. Banyak yang terpicu ya dalam pemikiran-pemikiran kritis ya terhadap perkuliahan politik hukum pidana ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi sebuah manfaat buat kita. Ya. Insya Allah, amin. Amin ya, kita bermanfaat untuk membangun, mendorong kalian. Tapi pesan Pak ini, baca yang banyak mengenai terutama yang menjadi fokus studinya Bapak dan Ibu menyusun tesis. Tesis itu tidak harus sebuah sesuatu yang luas, yang melebar, tapi bagaimana dengan filosofi sumurnya? Dia mungkin hanya sempit, tapi dia dalam kajiannya. Contoh persoalan mengenai penegakan hukum mengenai begal dan curanmor itu juga menimbulkan sisi yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang yang berada di dalam hukum pidana itu sendiri, ya. Mau sebagai dosen, mahasiswa, sebagai advokat maupun sebagai hakim, jaksa dan seterusnya. Ya,
membaca dan bacalah buku-buku yang bermanfaat, buku yang berkualitas. Harapan Pak ini semakin membaca. Ada kesan kuliah S2 itu jangan malah di bawah kualitasnya dari S1. Karena apa? Dengan masa pandemi seperti ini, kalian dituntut adanya kemandirian. Mandiri membaca, mandiri memilih bahan bacaan itu. Ya, mudah-mudahan terjaga mutu atau kualitas dari mahasiswa dengan segala outputnya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri pertemuan hari ini. Ucapan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelas, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Untuk mata kuliah SPP A2, langsung nanti saya udah ngomong dengan Pak Rohim. Nanti kalian bergabung dengan Bu Dr. Ena Dewi ya. Oke. Yang A2 saja. Baik Pak. Baik Pak. Baik ya. Baik, Pak. Ini izin Terima kasih, untuk Pak. meninggalkan room ya. Oke. Iya Pak, Makasih, terima Pak. kasih Pak.